مشيهما سيدنا سوسان الزير خير من هذه نسأل الله وإنه ورده يأتي باسمه التي وضرتي والهدف السير إبراهيم الواجب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para tuan-tuan guru, para habaib, alhamdulillah guru-guru kita, Syekhul Majlis, juga para habaib dan kiai-kiai kita semua, mudah-mudahan Allah berikan sehat, walafiat, panjang umur, ilmunya berkah buat kita semua. Juga jamaah semuanya diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena emang lagi musim apa namanya itu? Corona mah secara tauhid ya mungkin wujud, secara akal kalau mungkin wujud itu ya artinya mungkin ada, mungkin juga tidak ada, mungkin wujud nggak harus ada. Nah itulah, tapi ya namanya apa ya, prokes, jaga kesehatan memang wajib. Pakai masker juga, kalau tidak SNI mah bahaya juga katanya. Begitu kita keluarin yang kotor dihirup lagi, kan gurunya kita yang dihirup oksigen katanya ya. Tapi alhamdulillah saya tadi siang itu sehat luar biasa saya tadi itu. Sore nanti apa tuh ya, gigi rimisan, tahu gigi rimisan? Iya, gigi rimisan bukan gerbes, gigi rimisan. Apa tuh? Nah hujan kecil, kita hujan-hujanan kecil tapi kan, nah itu tadi itu agak pilek, terus kesini naik AC, tambah pilek kan, tapi begitu masuk ke majlis sini cager, masya Allah, bablas. Jadi ya emang itulah keberkahannya duduk di majlis Rasul, masya Allah, majlis Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah karim. Ya, pokoknya mah yang nggak punya duit dia datang ke sini lihat wajah guru-guru kita, melihat wajah habaib, masya Allah. Lah, kada ingat nggak punya duit, bener nggak? Luar biasa, inilah keberkahan ya, masya Allah. Kita doain guru-guru kita para habaib ya, biar pada sehat, amin ya rabbal alamin. Bagian fikih kata guru, fikih tauhid kata guru ya. Nah, kemarin itu pembagian hukum. Jadi hukum di dunia itu cuma ada 3, hukum syara, hukum akal, hukum adat. Apabila berbenturan, apabila berbentrokan, apabila mengadu dari hukum satu dengan hukum yang lainnya, itu yang dimenangkan adalah hukum syara. Kenapa harus hukum syara? Karena hukum syara itu berlandaskan Al-Quran dan hadis, yakni hukum Allah dan Rasulnya. Kalau yang namanya hukum akal, akal yang menetapkan. Kalau yang namanya hukum adat, adat yang menetapkan. Harus seringnya terjadi menjadi wajib. Seringnya terjadi menjadi wajib. Kalau tidak sering terjadi itu tidak wajib menurut hukum syara. Menurut hukum adat. Setiap makan wajib kenyang. Kalau makan terus tapi nggak kenyang-kenyang, nah itu namanya khawariqul adat. Jadi mendobrak adat kebiasaan, berarti orang hebat itu. Makan sebakul kagak kenyang. Kalau menurut adat mah wajib itu. Nah, jadi hukum yang 3 ini bagaimana kalau berbentrokan? Kalau berbentrokan maka yang dimenangkan adalah hukum syara. Emang ada perbentrokannya? Ada. Dicontohkan oleh Ki Musani, berbentrok atau berbentrokan hukum syara dengan hukum akal. Mana contoh? Adanya surga dan neraka. Adanya surga dan neraka menurut hukum akal itu mungkin wujud.
Mungkin ada, mungkin tidak ada menurut akal. Kalau menurut syara wajib adanya itu surga dan neraka. Kenapa? Lantaran sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin, itu menerangkan adanya surga. Adanya neraka ada dalam Al-Quran juga dikatakan innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Nah, ada neraka. Nah, itu yang demikian adalah dikatakan dalam ilmu tauhid itu wajibul wujud muqayyad. Wajib adanya dikuatkan dengan firman Allah. Namanya wajibul wujud muqayyad. Nah, berbentrok antara hukum syara dengan akal, maka yang dimanakan hukum syara. Artinya maka surga dan neraka itu wajib adanya karena ada dalam Al-Quran. Tidak percaya surga dan neraka, ya udah copot imannya. Kalau copot imannya, dikunci rapat-rapat pintu surga. Biar berusaha berkabut namanya, orang ditutup kok pintu surganya dikunci. Kenapa? Enggak ada iman. Contoh yang kedua, berbentrok antara hukum adat dengan hukum akal. Seperti apa? Bentrok antara hukum adat dengan hukum akal seperti adanya hangus. Adanya hangus menurut hukum adat itu wajib. Karena setiap yang dibakar itu pasti hangus. Setiap yang dibakar, udud dibakar tuh. Ada nggak yang terbakar? Ada hangusnya, ada. Wajib itu menurut adat. Tapi menurut akal bagaimana? Mungkin menurut akal mungkin aja, mungkin terbakar, mungkin tidak. Kalau Allah tidak ciptakan terbakar ya tidak. Nah, perjalanan hukum adat ini pun ada sunnatullahnya, hukum objektif. Jadi di situ lamun di palapah gedang, nyawa di palapah gedang. Nah, jadi yang pertama Allah menciptakan api. Yang kedua Allah menciptakan barang yang dibakar. Yang ketiga jangan sampai ada mani. Apa mani? Mani itu yang menghalangi hangus seperti basah. Apabila api nempel kepada yang dibakar tapi yang dibakarnya itu basah, nggak ada terbakar. Itu secara ada. Ini hukum sunnatullah dan tidak akan meleset. Biasanya seringnya seperti itu. Nah, kalau meleset dari itu baru namanya warikul adat. Dibakar kagak mempan, dibacok kagak apa-apa, ditembak kagak apa-apa. Nah, itulah warikul adat, membedah adat. Berarti udah jadi wali. Kalau tukang ibadah, kalau tidak orang berarti istidroj. Tidak tukang ibadah punya skill mungkin istidroj namanya. Tapi kalau ahli ibadah punya kayak gitu, wali itu bisa maunah atau bisa jadi karomah. Gitu. Ada di karomah kan. Nah, yang keempatnya baru Allah menciptakan hangus. Jadi yang pertama Allah menciptakan api, yang kedua Allah menciptakan barang yang dibakar. Yang ketiga adalah tidak ada mani yang mencegahnya terbakar seperti adanya basah. Yang keempat baru Allah menciptakan hangus. Itu nggak bakalan keluar tuh. Pasti ada hukum seperti itu, terbakar itu pasti adanya itu. Kalau tidak ada itu, maka itu namanya khawariqul adat, ajaib, hebat. Seperti Nabi Ibrahim dibakar, apinya malah mati. Oh, itu mujizat. Nah, itulah perbentrokan antara hukum adat dengan hukum akal. Yang selanjutnya ada lagi berbentrok antara hukum adat dengan hukum syara. Hukum adat itu memastikannya karena sering terjadi. Kalau hukum syara yang memastikannya Allah melalui firman-firmannya atau hadisnya. Nah, mana contohnya berbentrok antara hukum adat dengan hukum syara? Contohnya adalah seperti melihat Allah di surga. Melihat Allah di surga menurut adat itu mustahil. Karena kan adat menentukannya itu karena seringnya terjadi. Kira-kira sering nggak terjadi ke surga di kita mesti di dunia, benar kan? Atau belum terjadi.
Maka menurut adat, melihat Allah itu adalah mustahil. Melihat Allah di surga itu mustahil. Tapi bagaimana menurut hukum syara? Menurut hukum syara itu ya wajib ditetapkan dalam Al-Quran. Ila rabbiha nadhirah. Itu dalam Al-Quran. Jadi nanti kita bakalan melihat zat Allah, melihat wajah Allah. Bahkan yang paling nikmat di surga di sana bukan bidadari 70. Oh, melihat zat Allah yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita harapkan redha-Nya, yang kita selama ini mengharap segala sesuatu hanya kepada Allah, bergantung segala apapun hanya kepada Allah. Disitulah nanti kita akan berjumpa dengan zat Allah. Itulah nikmat tertinggi. Min ya rabbal alamin. Hadisnya juga ada, Rasul mengatakan tentang kita orang mukmin, orang beramal baik, orang baik itu nanti akan melihat surga, melihat zat Allah di surga. Nah, akan tetapi pada hakikatnya antara hukum syara dengan hukum adat ini tidak terlalu prinsip perbedaannya, perbentrokannya. Kenapa? Lantaran ada ulama yang mengatakan daripada tarikh syara bahwa dari adat itu al-adatu muhkamatun syar'an. Jadi adat itu suka menjadi landasan hukum syara. Adat itu suka menjadi landasan hukum syara. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti adalah Allah memerintahkan atau agama syara memerintahkan kepada kita makan yang baik-baik. Terus menurut adat bagaimana? Oh jelas dong. Adat juga. Orang tua dulu hati-hati banget. Pagi-pagi kalau belum makan uduk, belum makan apa baik, jangan makan rujak, mencret. Begitu kita belum makan apa-apa, mencret. Adat mah wajib mencretnya. Kenapa? Lantaran makan rujak belum makan apa-apa. Tuh. Nah dalam syara bagaimana? Aku dalam syara juga dikatakan kullu minat thayyibat. Makanlah dari yang baik-baik, yang busuknya, yang terlalu pedas dan sebagainya. Nah itu. Jadi hukum syara, hukum adat itu terkadang artinya adalah suka menjadi landasan hukum syara. Wallahu a'lam bishawab.